perkenalkan nama saya Natali Memori Ayu, NIM 222611008 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan membuat program berdasarkan soal ini. Buatlah program untuk menambahkan tanggal lahir Anda pada indeks keempat data berikut dengan proses input dan output wajib menggunakan looping. Setelah itu, data terbaru dicetak. Ada sebuah data di mana data tersebut berisi ABC, CDE, EFG, GHI, dan IJK. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Lalu, kita disuruh untuk menambahkan data baru di mana data tersebut merupakan tanggal lahir kita pada indeks keempat. Indeks keempat 0, 1, 2, 3, 4 berarti nantinya tanggal lahir itu akan kita letakkan di sini. Sehingga kita harus memindahkan data ini untuk bisa meletakkan tanggal lahir nantinya. Di sini saya sudah membuat file. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat membuat program di bahasa C adalah kita harus memasukkan modul yang akan digunakan. Untuk memasukkan modul kita menggunakan perintah include, kemudian diikuti dengan modul yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan modul stdio.h. stdio.h ini merupakan sebuah standar input-output yang memungkinkan kita untuk melakukan proses input-output dalam sebuah program bahasa C. Kemudian modul yang kedua adalah string.h. String.h ini fungsinya untuk melakukan manipulasi string. Langkah kedua adalah memasukkan function untuk program. Di sini saya menggunakan function void main. Void main berbeda dengan function int main. Kalau int main, kita harus mengembalikan nilai kembalian pada akhir program tersebut. Sedangkan untuk void main, kita tidak perlu mengembalikan apa-apa karena dia bersifat null atau kosong. Kita masuk ke dalam program intinya. Langkah pertama kita akan membuat judul dari program tersebut. Untuk judul program kita menggunakan perintah printf. Judulnya adalah program insertion. Untuk /n ini dia fungsinya seperti enter. Jadi setelah baris mencetak program insertion, dia secara otomatis akan membuat baris baru di bawahnya. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Langkah kedua adalah mendeklarasikan variabel yang berisi data-data tadi. Kita harus membuatkan variabel untuk data-data ini. Untuk variabel ini kita menggunakan tipe data char dengan nama variabel data awal. Karena terdapat lebih dari satu data, maka kita harus menggunakan array. Untuk ini kita menggunakan array 2 dimensi. Array yang pertama itu dia merupakan jumlah dari data tersebut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Sehingga di sini kita bisa tambahkan 5. Kemudian untuk array yang kedua itu dia
merupakan jumlah karakter dari masing-masing data tersebut. Misalnya data pertama di sini ada 3 karakter, data kedua 3 karakter, dan seterusnya. Tapi di sini saya menambahkan 5 karakter. Kemudian untuk nilainya, untuk setiap data itu dipisahkan dengan tanda petik. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Langkah kedua adalah kita mendeklarasikan variabel untuk data baru. Data baru yang dimaksud adalah data yang berisi tanggal lahir. Untuk tipe datanya, kita harus menggunakan char karena variabel pertama tadi kita sudah menggunakan char. Dalam sebuah array, dia hanya bisa menghimpun data yang tipe datanya sama. Jadi karena pertama tadi kita sudah menggunakan char, maka yang kedua kita harus menggunakan char juga. Untuk variabelnya kita beri nama data baru dengan array. Karena jumlah datanya hanya 1, maka kita hanya perlu menggunakan array 1 dimensi dengan jumlah karakternya 5. Kemudian tanggal lahir yang kemudian diakhiri titik koma. Langkah keempat adalah kita harus mendeklarasikan posisi di mana variabel data baru ini akan diletakkan. Untuk ini kita bisa menggunakan integer. Kenapa? Karena posisi ini, data ini tidak akan kita masukkan ke dalam variabel ini. Jadi kita tidak perlu menyamakannya, tipe datanya kita tidak perlu samakan dengan variabel ini. Kita menggunakan integer dengan nama variabel posisi data baru. Pada soal tertera bahwa kita harus meletakkannya pada indeks ke-4. Langkah selanjutnya adalah kita mendeklarasikan jumlah data yang dimana data tersebut belum ditambahkan data baru ini. Jadi kita mendeklarasikan jumlah data awal. Sama seperti posisi, kita bisa menggunakan integer. Untuk jumlah data awal, kita bisa namai dengan variabel n. Jumlahnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Langkah berikutnya adalah kita harus mencetak data awal. Jadi, data ini kita akan mencetak. Untuk mencetak ini, kita menggunakan looping for.
Untuk integer i sama dengan 0, jadi ada variabel i yang bernilai 0. I lebih kecil dari n. Maksudnya, i yang bernilai 0 lebih kecil dari n. N di sini dia bernilai 5. Jadi, untuk kondisi 0 apabila 0 lebih kecil dari n, maka dia akan melakukan perintah di bawah ini, di mana data persen i ini dia akan memanggil variabel yang tipe datanya integer. Variabel yang akan dipanggil itu ada variabel i, di mana i tadi itu bernilai 0, sehingga yang nantinya akan dicetak dalam sini adalah 0. Kemudian persen %s, dia akan memanggil variabel yang tipe datanya string. Tapi dalam sini kita tidak menggunakan string, tapi karena kita menggunakan char dengan array, maka kita bisa menggunakan persen %s ini. Variabel yang akan dipanggil ini adalah data awal. Jadi ini. Kemudian ada i ini adalah indeks dari nilai-nilai ini. Jadi variabel nilai yang akan dipanggil oleh persen %s ini adalah data yang ada pada data awal dengan indeks menurut indeks yang akan dipanggil oleh persen %i ini. Sebelum lanjut, kita bisa melihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, setelah dia mencetak di sini, maka dia akan kembali ke atas i++, yang artinya variabel i yang bernilai 0 akan ditambah 1. 0 tambah 1 itu kan 1. Jadi, i sekarang bernilai 1. Apabila 1 lebih kecil dari 5, maka dia akan kembali melakukan perintah di bawah ini. Setelah perintah di bawah ini dilakukan, maka akan kembali ke sini. Langkah ini akan berulang-ulang sampai syarat ini tidak terpenuhi. Jika syarat ini sudah tidak terpenuhi, maka dia akan keluar dari for ini, dari perintah for ini. Langkah selanjutnya adalah karena kita akan harus menambahkan data baru, maka jumlah data yang ada pada variabel data awal ini harus kita tambahkan. Yang tadinya hanya berjumlah 5 harus kita tambahkan 1. Jadi yang kita tambah 1 adalah variabel n ini. Langkah berikutnya adalah kita harus mengosongkan indeks keempat untuk menambahkan data baru tadi. Seperti ini, tanggal lahir ini akan kita tambahkan di indeks keempat. Tapi indeks keempat itu sudah berisi data ini. Oleh karena itu, kita harus mengosongkan tempat di sini agar tanggal lahir ini bisa berada di indeks keempat, sehingga data yang ini akan dipindahkan ke indeks kelima.
Untuk langkah ini kita menggunakan looping while. Sebelum itu kita harus mendeklarasikan sebuah variabel variabel c yang nilainya n. N yang dimaksud di sini adalah 5 yang sudah ditambahkan 1 tadi. Sehingga 5 tambah 1 adalah 6. Jadi J di sini bernilai 6. Kemudian while J yang bernilai 6 lebih besar sama dengan posisi data baru. Posisi data baru ini adalah di 4, berarti nilainya adalah 4. Jadi, apabila 6 lebih besar atau sama dengan 4, maka dia akan melaksanakan tugas setelah syarat di atas ini terpenuhi, dia akan melakukan tugas ini. strcpy ini adalah string copy, di mana dia bisa menyalin sebuah string. Jadi ini dalam string copy ini data yang berada di sini akan disalin ke data di sini. Data awal J di sini merupakan menyatakan indeks, jadi data awal yang berada pada indeks J. J tadi itu adalah 6, berarti data awal yang berada pada indeks J akan dipindahkan ke data awal yang berada pada indeks J ditambah 1. J ditambah 1 adalah 6 ditambah 1, 7. Berarti data awal yang berada pada indeks ke-6 akan dipindahkan ke data awal indeks 7. Selanjutnya J min ini artinya nilai J tadi 6 itu akan dikurang 1. 6 dikurang 1, 5. Setelah sini akan kembali ke step di atas sini. 5, jika 5 lebih besar atau sama dengan 4, maka akan dilakukan perintah di bawah ini. Data awal J, data awal pada indeks ke-5, akan ditambahkan ke data awal J tambah 5, 5 tambah 1, 6. Berarti data awal pada indeks ke-5 akan ditambahkan ke indeks ke-6. Begitu langkah-langkah ini akan terus terjadi sampai syarat ini tidak terpenuhi dan secara otomatis akan keluar dari perintah while ini. Langkah selanjutnya adalah menambahkan data baru tadi. Saat ini kita sudah mengosongkan tempat di indeks keempat. Jadi kita sudah bisa menambahkan data tanggal lahir itu di sini. Di sini kita masih menggunakan perintah string copy.
Jadi di sini data baru tadi itu isinya ini 29, data baru 29. Data baru ini akan di-copy ke data awal indeks posisi data baru. Posisi data baru tadi itu kan 4. Jadi, data baru ini akan di-copy ke data awal pada indeks keempat. Jadi, di sini kita sudah menambahkan data baru ke data awal indeks keempat. Langkah terakhir adalah kita akan mencetak data yang sudah diperbarui, data yang sudah ditambahkan ke dalamnya tanggal lahir. Di sini kita menggunakan perulangan for sama persis dengan looping yang ada di sini. Dia sama persis. Jadi for untuk integer i yang bernilai 0, apabila i lebih kecil dari 6, i sekarang itu nilainya 0. Berarti apabila 0 lebih kecil dari 6, maka dia akan melakukan perintah di bawah ini. Dia akan mencetak data, kemudian %i ini akan memanggil nilai i. I sekarang itu bernilai 0, jadi di sini nantinya akan 0. Kemudian %s akan memanggil ini data awal indeks i. Berarti %s ini akan memanggil nilai pada variabel data awal yang berada pada indeks 0. Ini. Jadi, yang dia akan panggil dari %s ini adalah ini. Kemudian, apabila perintah di bawah sini telah dilaksanakan, maka dia akan kembali ke sini, i++. I tambah 1. Berarti 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Jadi sekarang i itu bernilai 1. Apabila 1 lebih kecil dari 6, maka dia akan kembali melakukan perintah ini. %i di sini akan memanggil ini. I sekarang bernilai 1, jadi nantinya di sini akan bernilai 1. Kemudian %s akan memanggil ini data awal indeks i. Karena i sekarang nilainya 1, maka data awal yang dia panggil itu adalah data awal pada indeks i. Indeks 1. Indeks 1 itu ada ini. Apabila sudah selesai perintah di bawah sini, akan kembali ke sini, kemudian mengulangi step-step tersebut secara berulang sampai syarat ini tidak terpenuhi. Jadi pada saat i sudah tidak lebih kecil dari 6, maka perintah ini tidak akan bisa dilakukan lagi. Dia akan keluar dari sini. Sekarang kita sudah bisa lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Oh iya. Di sini ada
Untuk judulnya di sini ada program insertion. Kemudian ini adalah data yang belum diperbarui. Jadi ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian indeksnya ada 0 sampai 4. Nah, kita tadi kan harus menambahkan tanggal lahir di data 4 di sini, di indeks keempat ini. Oleh karena itu, setelah diperbarui hasilnya akan seperti ini. Data 4 tadi yang berisi IJK sekarang berisi tanggal lahir 29. Dan data IJK ini dipindahkan ke indeks nomor 5 di sini.